Color Sepi, berbagi pengalaman, cerita, desain, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yasya Divandaru, di channel Color Sepi. Oke teman-teman, enaknya bikin tutorial apa lagi? Masih bingung ya? Saya juga nggak ngerti deh bikin apa. Ini saya ada buku, beberapa buku. Jadi ini bukunya itu ada sebenarnya satu buku ya. Maksudnya satu gini, tapi mungkin karena besar jadi dijadiin dua. Ini di sini tuh banyak referensi, ilustrasi gitu sih, banyak dari ya art juga ya. Jadi nggak semuanya vektor di sini. Saya mau cari inspirasi nih, kira-kira bakalan apa ya, bisa bikin apa gitu yang dari buku ini. Kita cari-cari yuk. Oke teman-teman, yuk kita obrak-abrik, kita buka buku ini ya. Jadi ini sebenarnya ada dua buku ya, tadi sudah saya tunjukin dua buku. Ini ada dua volume. Jadi ini yang biru ini volume 1, sorry nggak kelihatan ya, yang biru volume 1, yang merah volume 2. Nah, kita coba buka-buka, nyari referensi, kira-kira bisa bikin apa gitu dari sini. Ya namanya anak desain tuh butuh ini ya, nutrisi ini ya, referensi gitu, bisa dari online atau offline. Nah ini saya buka dulu yang volume 1 ya, 100 ilustrator. Nah, 100 ilustrator. Oke. Ini nama-nama artisnya tuh, nama ilustratornya. Oke. Nah, kita kadang-kadang tuh kalau ada kerjaan dari klien atau mungkin mau jualan di microstock, kita nyari idenya kadang-kadang bisa kayak gini. Ini oil painting apa ya? Wow. Ini sih artisnya, ilustratornya terkenal ya. Nah, ini kan bisa dikembangin nih, bikin ide misalkan nih, wajah dibikin poligonal kayak gini misalkan, boleh juga nih bikin kayak gini. Apalagi ya, ini juga bisa pop art ini juga lucu, seru juga. Ini juga banyak banget sebenarnya. Ini juga flat, masih kategori flat design gitu, flat design style. Nah, ini oil painting ya. Nah ini juga kayak gini juga seru sih, bikin kayak gini. Nantilah ya, coba diobrak-abrik lagi nih isinya apa. Masih banyak nih sebenarnya. Tapi kayaknya tadi lucu deh bikin poligonal gitu ya. Idenya itu sebenarnya udah lama sih, cuman saya belum pernah bikin. Nah, ini ilustrasi. Ah, ini poligonal kayak gini nih, bisa nih bikin kayak gini, tapi base-nya wajah ya. Ini juga oke, ilustrasi banyak nih. Kayaknya yang itu dulu kali ya, nanti kapan-kapan ini kita bedah. Nah ini juga poligonal sama kayak gini, dapat idenya dari awal tadi, kayak menarik kayak gini. Oke deh, ini kalau misalkan dibuka-buka semuanya kelamaan, karena ini butuh waktu ya untuk misalkan diresapi, terus pengen bikin ini pengen bikin kayak gitu gitu. Jadi untuk teman-teman nih, nanti lain waktu nih ini pattern lucu nih. Lain waktu nih boleh nih dibedah bukunya, lihat. Nah ini juga lucu, isometrik, dibuka-buka lagi, nanti cari referensi lagi lain waktu ya. Ini kayak ini sekarang mungkin tadi tuh yang poligonal, kita bikin poligonal. Ya teman-teman, langsung kita mulai. Oke. Iya, jadi step pertama yang dilakukan yaitu mencari referensi gambar yang mau kita bikin ilustrasi apa. Nah, saya sih untuk mencari gambar yang shadingnya agak lumayan kuat gitu ya, maksudnya biar lebih gampang untuk di tracing. Jadi saya biasanya nyari di Unsplash. Jadi untuk sebagai bahan untuk tracing aja gitu, jadi nggak dipakai nantinya atau dimodifikasi. Nah, kita coba cari school aja ya, yang lebih general aja sih. Nah, kita cari yang kira-kira
shadingnya cukup kuat. Nah, ini kayaknya oke nih, kita download aja free. Ya, setelah terdownload, jadi teman-teman buka Adobe Illustrator, lalu kita ke new ya, dokumen, ya terserahlah 3000 pixel atau berapa, cukup lah segitu. Ini lalu kita place, jadi place ini, setelah menuju ke folder, langsung ke placing ke dalam artboard ya. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah setelah gambar ini masuk, kita bikin opacity-nya dikurangi, mungkin sekitar 60% mungkin cukup ya, 60%. Lalu ini layer, kan layer 1 ya masuknya, itu kita lock aja, jadi diaktifkan ini kuncinya, gemboknya di lock. Lalu kita bikin layer 2. Oke, jadi layer 1 ini sebagai guidance aja, layer 2 nya itu sebagai ini objek ya, artboardnya ya gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lanjut menggambarnya, poligonal tadi ya. Nah, karena ini saya sengaja nggak pakai pen tablet, jadi biar teman-teman yang belum punya pen tablet tuh lebih enak gitu ya. Jadi kalau pakai pen tablet tuh lebih cepat dan bisa pakai blow brush atau pakai brush biasa bisa. Tapi kalau pakai mouse emang agak susah, jadi kita pakai pad atau pen tool ya. Jadi pakai ini, shortcutnya P. Nah, yang ini nih. Ini. Oke, langsung mulai yuk. Nah, ini. Untuk warna bebas, jadi kita bisa seenaknya sendiri. Nah, ini bedanya memang kalau pakai pen tool itu garisnya kan poligonal gini ya, jadi ya bikin aja begini gitu, poligonal. Boleh pakai line, ini kita kasih line aja dulu, nanti kalau misalnya pengen dihilangin bisa dihilangin. Nah, ini misalkan gini ya, jadi emang poligonal bentuknya. Dari mata dulu boleh, dari mana aja boleh. Dan ini bebas, maksudnya tuh yang penting si gambar ini itu sebagai guidance aja sebenarnya gitu. Jadi kita bebas mulai dari mana saja gitu, dari mata dulu, dari hidung dulu boleh. Nanti juga ini gambar akan dibuang kok. Ini kita mulai saja. Nah, ini kan kalau misalkan udah full kan nggak kelihatan ya, maksudnya kalau udah garisnya full nggak kelihatan. Jadi paling enak sih sebenarnya ini kita select aja, lalu kita hilangin fill-nya, tinggal garis. Nah, ini warnanya dibikin lebih terang biar lebih mudah, biar lebih kelihatan ya. Dan mungkin stroke itu garis ya, garisnya itu ditebelin aja biar lebih kelihatan gitu. Stroke, cari di window stroke, lalu ini di sini ada weight. Kita bikin misalkan cukup kali 5, atau kalau warnanya kurang terang gitu ya bisa dibikin lebih jelas lah. Nah, ini kan kelihatan, jadi nanti kita tumpuk-tumpuk. Nah, setelah mata dan lain-lain, kita lanjut mungkin bikin outline biar lebih gampang, biar lebih bentuknya udah kelihatan gitu. Nah, ini juga sebenarnya nggak melulu harus ngikutin bentuk ya. Jadi kita bisa modif sedikit-sedikit, bisa dideformasi sedikit-sedikit. Nah, ini boleh dari sini sih, boleh dari, atau gini aja deh, enak langsung aja nanti biar langsung dipotong. Gini, nah gini. Jadi ini poligonal bentuknya tuh, bukan yang lengkung-lengkung gitu. Nah, ini kan udah ya, udah define bentuknya, define, udah kelihatan lah istilahnya. Bentar, nggak enak nih. Nah, ini langsung aja gini sih, kita pisah-pisahin ya. Sebenarnya sih bebas mau ngikutin ininya sih, apa istilahnya ya, shading ngikutin shadingnya gitu. Nah, ini jadi mana yang rasanya gelap itu kita ini aja
kita gambar di situ istilahnya gitu, gimana sih. Nah ginilah dipas-pasin gitu ya. Jadi ini free ini sih, free draw aja gitu, jadi agak dipas-pasin lah gitu. Sekreatifnya teman-teman gitulah. Lanjut sampai kira-kira cukup. Ini kalau patokan khusus mana sih yang harus di ini shadingnya sebenarnya sih nggak ada patokan khusus sih. Jadi itu mungkin teman-teman lebih peka shading gitu, mungkin lebih bagus jadinya ya. Kalau saya sih lebih ke dekoratif, jadi nggak terlalu ini sih peka dengan shading. Jadi ya asal di gambar aja dulu gitu, gini kan. Tinggal dipotong-potong aja. Jadi kalau misalkan ini dikeluarin dulu juga apa-apa sih. Nanti kalau yang nggak perlu tuh dipotong. Sorry. Agak kurang pas. Nah, gini lah. Nah ini kalau pengen dipotong nanti dipotong aja bisa. Ini bagi teman-teman yang belum ada pen tablet atau belum ada iPad. Saya juga belum pakai iPad sih. Bisa lah pakai ini, masih untuk bikin sesuatu yang menarik tuh masih bisa lah pakai mouse itu, jadi masih oke lah. Gini, potong-potong cepet kok bikinnya sih. Ini paling untuk bikin ini mungkin nggak sampai 30 menit ya untuk bikin outline-nya ini. Yang penting imajinasikan, jadi bebaskan aja mau garisin yang mana, bebas aja. Ini kan juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin pola shading banget kan, tapi ya nggak apa-apa, orang ini kan dekoratif ya, jadi nggak harus benar-benar perfect gitu shadingnya. Yang penting nanti warnanya yang dimainin di warnanya, kalau saya gitu biasanya. Nah ini kayaknya sudah cukup detail sih, tapi nanti sebenarnya kalau pengen ditambahin lagi pun masih bisa. Oh ya, ini giginya belum ya, gigi. Oke. Nah, ini kan agak sedikit berbeda kan sebenarnya motong-motongnya. Nah kayak gini dulu kali ya, untuk misalkan mungkin terlalu ruwet jadi nggak agak susah. Harus segini, tambahin dikit deh, nah ini. Nah dari sini kita bisa potong-potong. Nah gimana caranya? Seperti dulu saya selalu menggunakan shape builder. Jadi ini kita bisa hide dulu sih sebenarnya bahan tracingnya, layer satunya ya, ini kita hide dulu. Nah lalu ini kalau misalkan terasa kurang jelas ya ganti aja warnanya, misalkan gini. Nah Shift M itu adalah shape builder. Jadi kita buang-buangin dulu yang di luar ya. Jadi misalkan kita kasih warna hitam aja deh, buang-buangin gitu. Jadi ini diklik terus ditarik gitu ya, diklik di tengah terus ditarik gitu. Ini ditarik, ini diklik ditarik, ini juga. Nah jadi dia menyatu. Nah atau kalau misalkan lupa, oh tadi yang mana sih yang di luar diaktifin lagi aja. Nah ini diklik ditarik, ini kan yang di luar nih, dibuang, buang ya, di delete aja, kita delete. Nah atau kalau teman-teman masih bingung dengan ini ya, maksudnya shadingnya, nggak apa-apa sih, pakai ini aja, tetap diaktifkan, lalu kita main sini. Nah ini kita tinggal kasih warna aja, misalkan gini. Nah, Shift M ya, Shift M lalu diklik gitu. Nah, misalkan
warna juga sebenarnya kayak gini lucu kali ya. Nah gini, jangan terlalu serius lah. Serius. Nah gini, ini saya nggak ngikutin shading sih, tapi kan tadi emang untuk guidance aja sebenarnya tuh. Atau kalau misalkan masih terlalu kurang jelas, ini di transparanin lagi, mungkin di 25, nah sini, atau 30 lah ini. Nah ini kita lock lagi ya, aktifkan gemboknya. Terus kita lanjut, jadi di select dulu ya, di select all, lalu kita pencet shift M. Nah baru ke ini, ke color ya. Nah kalau misalkan pengen enak, jadi teman-teman nih ditentukan aja yang kuning yang mana, itu di klik-klik aja dulu, dipilih dulu. Kalau saya biasanya gitu, jadi biar nggak terlalu ribet gitu. Misalkan ini bagian kuning, terus bagian biru, ada beberapa, tapi bebas ini sih sebenarnya. Nah ini karena masih kelihatan shadingnya gelapnya ya, kita ini aja isi, kayak terlalu gelap sih. Nah jadi segitu cukup kali ya. Ini bagian gelapnya, atau kita main di gelap dulu. Ini gelap, ini gelap. Nah, boleh warna lain juga sih sebenarnya. Ini kayak pop art gitu loh maksudnya. Gini ya, lanjut lah pokoknya. Nah ini kalau misalkan diterusin kan agak lama nih ya, satu-satu gini. Kayak ini saya percepat dulu, jadi nanti ketemu di belakang. Oke? Nah yang ini udah jadi ya, jadi ini saya percepat tadi, tapi intinya udah cukup jelas kan. Jadi untuk gigi tadi juga sebenarnya tinggal dipotong-potong, sama aja. Ini kan udah jadi satu ini ya, color scheme, jadi warna yang random. Nah kalau misalkan teman-teman belum puas sama warnanya, teman-teman bisa coba di ini, kita copy edit artboard ya, masuk ke dokumen setup, edit artboard, lalu kita pencet Control atau Alt ya, kalau di Windows Alt, kalau di Mac itu Control, lalu kita geser aja, Option bukan Control, Option atau Alt, lalu kita geser. Ini geser sambil ditekan Shift biar sejajar. Oh kok nggak bisa? Oh bisa deh. Nah, kita zoom out aja deh. Ya mungkin masih belum puas dengan warnanya, kita copy lagi, mungkin jadi 4 atau berapa ya, 4 mungkin ya, jadi gini ya. Nah seperti biasa, saya menggunakan cara ini untuk utak-atik warna. Jadi kita select salah satu ini, lalu kita ke file, edit colors, recolor with preset, color harmony. Nah ini nih andalan saya untuk mengganti warna. Jadi ini defaultnya kan ini nih. Jadi warna ini yang di sini itu ada di sini paletnya. Jadi kita tambahkan aja di sini. Nah gitu. Nah jadi color tone-nya itu sedikit lebih berbeda. Nah gitu. Atau ini kan terkesan yang basic tadi itu kan terkesan kurang dark gitu misalkan ya, kita coba mainin color scheme yang color palette yang lebih dark, atau lebih misalkan kayak gini kan ada kesan warm. Nah itu kan misalkan ini oke, kita oke di sini. Terus kita coba yang satu lagi, sama edit color, di color set, color harmony. Nah tadi nggak saya save ya, harusnya saya save. Ini sebenarnya kan sama yang kayak gini ya, tapi kita bisa coba digeser gini, misalkan tuh diputer gini,
mungkin lebih ini kan lebih cold gitu ya. Tapi bisa juga dimodifikasi dengan di plus ini plus. Nah, jadi add color plus gitu. Terus ini geser biar gelap atau tambah gelapnya sesuai selera sih sebenarnya. Misalkan ini kan beda nih, lebih kesannya tuh apa ya, jadi lebih candy gitulah. Kalau bukan candy juga sih, tapi kalau yang atas tuh warna-warna standar gitu, karena kita biasa otak kita tuh langsung arahnya ke situ. Otak saya sih gitu, lebih ke situ. Jadi kalau ini kayaknya memang butuh kayak otomatis gitu, kita random gitu di assign itu, jadi kita random ini warna-warna ini gitu. Jadi kan agak sedikit berbeda gitu. Nah ini kan kayak menurut saya sih lebih asik sih warnanya gitu. Misalnya kayak gitu mainin mana ya enaknya ya, bentar. Nah ini asik nih. Oke, kita coba yang ini, lalu kita save. Nah ini save, di sini ada tombol folder, itu kita save, nanti dia masuk di sini. Nah ini masuk, lalu kita oke. Ini yang keempat. Jadi yang keempat misalkan, nah kita ambil juga dari color harmony tadi, sama caranya kita ambil dari sini. Nah dari yang sudah di save, lalu kita modifikasi juga, misalkan kayak gini. Nah ini warnanya lebih asik menurut saya sih. Jadi gabungan antara pink dengan Tosca itu unik sih gitu. Jadi atau mungkin tambahin gelap, jadi caranya kita pick color lalu kita geser ke arah yang gelap, nah misalkan gitu. Jadi matanya ini lebih gelap gitu. Kita bisa save juga. Nah ini kan berbeda ya, dua color palette yang berbeda. Lalu kita oke. Nah dari sini kita bisa modif lagi, misalkan ini kurang gitu, jadi begitu misalnya ya. Nah ini kan cuma warna aja ya, jadi kita bisa tambahin pattern. Kita ambil salah satu, misalkan yang ini, kita copy lagi dengan cara yang sama seperti tadi ya. Lalu kita bikin pattern, misalnya pattern bulat-bulat ya, kita pakai circle ini, jadi bikin circle. Nah, kita hilangkan outline-nya, lalu dikasih warna misalkan putih atau kuning muda. Nah ini kita duplicate dengan cara Alt atau Option, lalu diklik, geser, tapi shift-nya di hold ya, biar sejajar, biar align. Lalu setelah oke, kita lepas semuanya, mouse dilepas, hold-nya dilepas, keyboard juga dilepas, lalu kita pencet tombol Ctrl atau Command D, terserah berapa kali. Jadi ini Ctrl atau Command D, terus gitu sampai kiranya cukup. Nah misalkan cukup, oke. Lalu kita group, Ctrl G atau Command G, terus kita duplicate ke atas, sama dengan Option atau Alt. Ini nggak perlu pakai shift apa-apa, yang penting ini posisinya kira-kira pas gitu. Lalu kita lepas, jadi Option atau Alt dilepas, mouse juga hold-nya dilepas. Nah lalu di group lagi, di group, lalu kita duplicate lagi, Option atau Alt. Nah ini harus pakai shift biar sejajar. Nah pakai shift, lalu kita lepas, lalu di Ctrl atau Command D lagi. Nah kayak gitu. Itu cara bodoh saya emang duplicate. Nah ini kan udah berbentuk square. Kita group lagi, Ctrl G atau Command G, lalu kita scale dengan cara digeser mouse kiri sama shift ya. Pencet E dulu, lalu di geser ya. E atau V sama sih. Jadi di sini kan ada titik. Nah itu ya, scale kecilin. Nah teman-teman pasti udah tahu lah. Nah setelah itu di sini, nah ini kita mau taruh di mana nih enaknya nih, titik-titik ini nih gitu misalkan tuh. Oke, kita ambil satu bagian, misalkan ini ya, ini bagian polygon yang ini kita ambil, Ctrl atau Command C, lalu di Ctrl atau Command F di atasnya. Nah ini ditaruh di sini, otomatis kan dia paling atas tuh. Nah ini kita copy aja deh, di duplikat aja biar nanti bisa dipakai lagi ya. Jadi ini kita duplicate. Nah dari sini yang kita Ctrl C dan Ctrl F tadi yang sudah di atas, itu kita select
dengan dot ini ya, pattern dot ini select bareng gini, terus di Ctrl atau Command 7. Nah itu, jadi dia masking ya, itu clipping mask lah. Nah, itu udah masuk. Nah terus kok kiranya masih kurang, berarti kita bisa tambahin lagi di bawah kayak seperti tadi caranya ya. Nah ini kan masih di atas nih, nah, kita copy yang ini misalkan ya, Ctrl C, Ctrl F, otomatis kan. Atau kalau misalkan posisinya dia di bawah, jadi kita bisa pencet Shift dan Command atau Ctrl ini apa ya, kurung kurawal ya. Jadi kalau di klik kanan tuh Arrange, Bring to Front. Nah itu yang ini nih ya shortcutnya. Nah kita bisa lakukan hal yang sama, atau mungkin misalnya dikecilin lah gitu, di scale gitu patternnya bisa juga. Lalu kita Ctrl 7 atau clipping mask. Nah ini kan jadi dua nih, jadi lebih pop art, kesannya lebih pop art. Oke, lalu kayaknya masih kurang, kita bikin pattern lagi ya. Enaknya pakai garis-garis mungkin ya, garis-garis misalnya bisa kasih warna biru. Nah sama nih caranya, nih diduplicate ya kayak tadi yang awal tadi tuh, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D sampai ya cukup lah segini. Atau misalnya kalau terlalu rapat ya tinggal ditarik sini atasnya tuh biar agak renggang. Sama dengan cara yang sama, kita misalkan ke sini. Nah ini di Ctrl C, Ctrl F. Nah, kita lihat apakah dia di atas ya, ternyata di atas. Nah ini kita duplicate untuk selanjutnya, sama dengan cara tadi. Atau misalkan kalau terlalu lebar gitu nanti kesannya nggak enak gitu ya, kita kecilin aja gini. Ini segini, nah nggak apa-apa deh. Ini lalu di Ctrl 7. Nah jadi kan ada sesuatu yang beda. Terus pengen yang lain misalkan biar nggak bosen, jadi pattern yang ini kita rotate aja, Ctrl F lalu di rotate pakai E ya, E lalu dicari yang ini paling pinggir tuh, langsung di shiftnya ditekan, nah terus digeser gini. Nah gitu, gampang kok. Jadi ini square, kita ganti warnanya, misalkan kuning. Nah kita mau taruh di mana enaknya ya, misalkan oh di sini kayak menarik nih. Ini sama dengan tadi, Ctrl C, Ctrl F. Dipastikan ini di atas dengan cara misalkan transform ya, sama kayak tadi ya. Arrange, Bring to Front. Nah, ini kita Ctrl 7 lagi, nah begitu misalnya. Masih kurang, kalau masih kurang bisa bikin satu lagi pattern yang mungkin agak renggang ya, sama caranya pakai garis gini. Nah kita select group, caranya kan udah hafal teman-teman ya. Gini langsung kita ke mata. Nah ini Ctrl C, Ctrl F, pastikan dia di atas. Lalu kita Ctrl 7 lagi. Oh kurang rapat ya, kalau lebih rapat lebih bagus kan. Nah segini, Ctrl 7. Nah cukup lumayan kan di sini. Atau warnanya kayak pink kurang menarik ya, mungkin diganti yang lebih kontras, mungkin apa, kuning kali ya, biru gini. Nah gini misalkan ya, jadi cukup lumayan. Nah ini kalau teman-teman masih kurang puas dengan warnanya, masih bisa di adjust lagi, kita duplicate lagi ya, duplicate lagi, lalu kita adjust lagi biar jadi ada banyak pilihan gitulah. Jadi kita ke edit color harmony. Oke, kita pakai ini tuh kan, kontras kan lebih keren sih menurut saya sih ini. Kita bisa main di assign lagi ya, di assign lagi. Wah asik juga nih warnanya nih. Wow, nah kayak gitu ya. Ini menarik sih, misalkan contoh. Nah teman-teman bisa main-mainin sendiri warnanya. Ini saya save aja. Nah ini kalau misalkan rasanya kayak kurang asik ya, tambahin apa ya enaknya ya, saya bisa main kayak gini nih, tambahin kayak semacam apa ya istilahnya ini, kayak biar ini ornamen aja sih, lebih seru gitu ya. Warnanya bisa diganti warna yang lain gitu, jadi ada kayak ya namanya dekoratif ya, jadi kayak ada hiasan-hiasan gitu, lebih asik. Hiasan apa sih ini ya? Jadi lebih ada, nggak monoton, nggak membosankan gitu. Misalnya begitu.
Nah, sebebasnya, nggak harus banyak sih. Nah, segini cukup. Atau kalau pengen lebih seru mungkin ada ya semacam garis-garis keluar gitu yang kayak gini misalnya. Itu apa ya istilahnya ya yang namanya ornamen ya. Jadi kayak gini tuh apa ditaruh di atasnya. Jadi ada sisi artistiknya. Artistik. Semua juga artistik ya, tergantung ini apa selera masing-masing. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, gitu. Atau apa lagi? Misalnya kayak gini. Asik juga nih kayak gini. Kasih mata. Seru juga kayaknya. Jadi kita bisa main-mainin aja. Jadi kalau saya sih nggak terpatok sama udah selesai gitu. Kalau misalnya kurang masih kayak sama sih ngelukis juga gitu ya. Kalau misalkan kayaknya kurang seru gitu, tambahin lagi gitu. Ini asik sih. Gitu. Misalnya gini. Nah, kan asik juga nih. Dimain-mainin aja, namanya seni ya, bebas ya, desain, ilustrasi. Ini kan bukan untuk klien, untuk diri sendiri. Misalnya kayak gitu. Asik juga kan. Siapa lagi ya? Mungkin kasih gini kali, crown. Nah, crownnya warnanya gini lah. Ini taruh di atas. Di atas itu, nah ini ya, range, bring to front. Nah gitu. Nah, oke, kayak cukup deh ya. Ini cukup untuk ini modifikasinya dan kreativitasnya udah cukup untuk jadiin sesuatu. Nah, sekarang tinggal mau diapain ya, teman-teman bebas sih, mau dipakai buat NFT bisa, mau dipakai untuk POD atau mau terserah sih, bebas. Jadi teman-teman mau dipakai karyanya untuk apa gitu, untuk personal artwork ya teman-teman. Saya tadi pikir-pikir melanjutkan karena jarang banget ngurusin akun Redbubble, jadi saya coba upload aja deh di Redbubble gitu, karena salesnya juga udah sangat berkurang ya. Ini POD, print on demand. Ini akun saya sih, beberapa karya-karya yang ini yang atas sih, yang recently view yang dari saya. Ini juga ada school juga, jadi saya coba upload di Redbubble aja ya. Jadi gimana caranya? Nah, kita langsung ke account, lalu add new work. Ini juga udah agak-agak lupa sebenarnya karena udah lama. Jadi kita upload aja ini. Jadi saya ekspor PNG. Jadi PNG-nya ini ya, PNG-nya transparan 300 dpi RGB. Kita langsung drag and drop. Nah, tunggu saja. Sorry agak flu. Ayo kita langsung isi dulu aja deh. Apa ya judulnya ya? Color of school apa? School color apa ya enaknya? School icon. School icon boleh juga sih. Misalkan ya kita isi aja teksnya. School color polygon art, pop art, bebas sih sebenarnya. Yang sebenarnya sih ini untuk memudahkan pencarian ya. Saya juga nggak kepikiran ya ininya apa ya, mungkin kasih Basquiat gitu kali ya, nggak tahu deh boleh apa enggak, tapi nggak apa-apa, nggak boleh ya, bisa sih sebenarnya sih, nggak apa-apa deh, coba kali ada pencarian itu. Jadi memang cari, sebenarnya teman-teman lebih ke mungkin ke Google Trend kali ya, kalau mau sekarang bikin gini. Tadi kan ini kan iseng aku, jadi bikin aja untuk di Google Trend, cari kira-kira apa yang trending yang banyak pencarian, nanti di sini kemungkinan akan masuk gitu. Jadi emang ini tadi iseng ya, udah karyanya bebas gitu. Jadi untuk ini sih mungkin cukup ya teksnya ya, segitu aja deh. Lalu kita deskripsi
Ini juga sebenarnya karena ngasal jadi school of color gitu aja deh. Yang penting apa color of school. Nah, gitu aja, color of school. Jadi ini ya sekalian buat contoh. Nah, ini banyak yang baru saya nggak pernah lihat. Jadi ini bisa diedit ya, maksudnya posisinya bisa dinaikin dikit, misalnya kayak gitu, atau size-nya bisa dibesarin. Nah, segini cukup kali ya. Terus colornya juga bisa dipilih sih. Ini karena tadi PNG makanya dia transparan. PNG 300 dpi, jadi dia bisa masuk ke color apa aja. Contohnya begini, misalnya tuh gini. Ini lebih asik ya, hitam. Ini satu. Ini untuk ini mungkin warnanya ini besarin dikit ya, size-nya. Segini kali cukup ya. Terus warnanya hitam lebih keren sih menurut saya, atau misty atau grey aja kali ya. Ya boleh. Apply, change, lalu kita masuk ke ini kayaknya kalau untuk ke heads ini mungkin memang kurang pas sih desainnya, tapi ya nggak apa-apa, dicoba. Lucu tapi bisa juga di disable kalau nggak cocok gitu. Jadi teman-teman pilih aja yang kira-kira desain ini cocok untuk apa aja gitu. Lalu ini masih cocok, ini kan ini ya, apa ini baju tank top Clifton tops. Nah ini mungkin bisa dikecilin atau dilebihin juga nggak apa-apa sih gini, jadi kesannya nggak terlalu membosankan lah ya. Segini cukup ya. Apply, change. Ini stiker ya, standar stiker. Kalau casing handphone ini kita bisa adjust dikit lebih kecil, mungkin segini mungkin lebih oke lah ya. Apply, change. Ini dashboard ini segini cocok, oke juga. Mousepad segini juga masih, atau mungkin di ini biar crownnya terlihat. Jadi sesuai selera teman-teman aja sih. Red bubble ya, ini saya red bubble. Ini pillow ini segini, mungkin kecilin dikit biar nggak terlalu crownnya terlalu mepet. Segini kali, cocok nggak? Nah, masuk. Ini print card poster, ini laptop skin dan pouch, kita agak turun atau kecilin dikit lah biar crownnya kelihatan. Itu apply, change. Lalu ini banyak yang baru sih, ini ya oke lah segini. Ini new nih, match, dog match. Mau disable bisa, mau enable bisa. Cat match enable boleh. Ini apa, pet blankets ya boleh lah. Kalau bisa lakukan lumayan juga gitu. Travel mux mungkin diturunin dikit, segini kali ya. Oke, cukup. Terus ini oke lah. Terus drop string bags oke. Ini apa, pet bandana ini belum, ini baru ya. Oke, di enable oke juga sih. Terus notebook oke, hand cover jurnal juga oke lah gitu ya. Ini clock oke, artboard print, akrilik, block coaster, akrilik ya oke. Ini perlu nggak sih ya, nggak apa-apa lah, kalau laku ya oke juga sih. Ini boleh di enable, ini asik juga sih pastinya. Botol, terus wood canvas asik juga, ini juga oke. Ini pin, masker masih butuh nggak sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih. Masker pakai aja. Apron oke. Jigsaw puzzle, ini apa ya jigsaw puzzle, sleeveless top oke lah segitu. Ini floor pillow, ini pond violet mini skirt boleh lah, nggak apa-apa. Masih ada ya ternyata ya, banyak ya. Yang baru banyak. Pet balls ya, perlu nggak perlu tapi boleh juga. Ini enable aja deh semuanya biar kalau laku kan untung juga ya. Ya segini ini oke juga sih segini, atau di edit lagi kecilin dikit kali ya. Segini mungkin lebih ya oke. Ini kayaknya gini lebih menarik deh. Jadi
biar kelihatan gitu bentuknya ini ya. Yang samping-samping sih nggak apa-apa. Oh sorry, ternyata ininya tertutup, jadi kita harus naikin, kayaknya harus naikin gini ya, gini. Ya oke lah segitulah. Nah ini kita tinggal select aja untuk desain illustration atau drawing atau painting ya, dua aja sih. Ini kita select aja anybody, public, terus mengandung major content apa enggak, no, terus ini kita centang aja lalu di save work. Nah otomatis dia akan mengenerate sendiri. Kita tunggu prosesnya mengenerate menjadi produk-produk tadi, merchandise apparel, jadi print on demand ya. 70%, 71%, 76%, sedikit lagi. Ayo. Yes. Nah, ini adalah tampilannya setelah masuk ke ini ya, ke artwork. Jadi, nah, jadi udah ter-apply di produk-produknya. Keren sih, jadi keren. Padahal iseng ya. Ya, ini macam-macam. Teman-teman sih bisa langsung share ke ini kan ada view ya, bisa share juga. Ini share kan ya, share on Facebook, Twitter, Pinterest dan lain-lain. Pinterest sih mungkin cukup ini ya, cukup asik juga. Ini tambah banyak sekarang sih. Nah asik kan. Ya segitu aja sih teman-teman. Nah, jadi ini artwork sebenarnya bisa dipakai buat apa aja sih sebenarnya, mau dijadiin NFT, mau dijual sebagai POD atau microstock atau apapun, sebenarnya bebas terserah teman-teman, atau untuk produk sendiri juga bisa. Tapi yang jelas jangan sampai plagiat gitu, maksudnya tuh ya bikinlah sendiri yang keren, lalu dijual kan jadi lebih keren sih menurut saya gitu. Bukan menurut saya sih, memang seharusnya begitu. Gimana? Sudah cukup jelas? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.